Terminal Pakupatan di Serang bukan sekadar tempat pemberangkatan bus, ia adalah medan perang yang sunyi. Bukan perang dengan senapan atau bom, tapi perang keji yang melibatkan ketakutan, intimidasi, dan kekuasaan jalanan. Di tempat ini, hukum bukan ditentukan oleh negara, tapi oleh tangan besi seorang lelaki bernama Margo Ganas. Nama itu mengalir seperti racun di mulut para sopir, kernet, dan pedagang kaki lima. Margo bukan cuma preman, ia adalah penguasa bayangan, dan terminal ini adalah singgasana kelamnya. Pagi itu, langit belum sepenuhnya terang ketika jeritan seorang sopir pecah di dekat pintu keluar. Dua preman memaksanya menyerahkan uang setoran, dan ketika sang sopir menolak, mereka menghantam wajahnya dengan besi tumpul. Darah mengucur di atas aspal yang masih basah oleh embun. Orang-orang hanya menoleh sekilas, beberapa pura-pura sibuk, yang lain menunduk dalam diam. Di terminal Pakupatan, membela kebenaran adalah pilihan paling berbahaya. Dari balik pos kayu reot yang disulap jadi markas, Margo duduk seperti raja. Tubuhnya tinggi besar, kulit gelap tergores luka-luka lama, dan sebatang rokok kretek terus menyala di antara jari-jari kekarnya. Ia tak bicara banyak, cukup satu lirikan, cukup satu isyarat tangan, dan anak buahnya akan bekerja. Di bawah kuasanya, terminal ini tak pernah benar-benar milik pemerintah, melainkan milik rasa takut. Setiap bus yang masuk harus membayar. Setiap lapak harus setor. Dan bila ada yang menolak, hanya ada satu balasan, penderitaan. Pedagang makanan bernama Tuti mengamati semua itu dari balik gerobak nasi uduknya. Wajahnya muram, tangan gemetar saat menyusun bungkus nasi. Ia pernah punya suami yang sopan dan jujur, sampai suatu hari, suaminya menolak membayar jatah ke Margo. Mayatnya ditemukan di kolong bus dengan luka menganga di kepala. Sejak itu, Tuti belajar untuk diam, tunduk, dan tidak menantang kekuasaan. Tapi di matanya, masih tersisa cahaya yang belum padam, harapan bahwa kekuasaan keji itu suatu hari akan runtuh. Menjelang siang, Margo berdiri di atas bak truk bekas, berbicara kepada puluhan preman yang berbaris di bawah terik matahari. Terminal ini milik kita, jangan kasih ampun sopir yang bandel. Jangan kasih napas buat pedagang yang pelit. Suaranya menggelegar, diikuti sorak-sorai liar. Wajah-wajah haus kekuasaan menatapnya penuh kagum. Margo bukan hanya menanam rasa takut, tapi juga rasa setia yang dibeli dengan kekejaman. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, masuklah sebuah bus tua ke area terminal. Warnanya kusam, kaca depannya pecah di ujung, dan mesinnya menggeram seperti binatang tua yang bangkit dari kubur. Bus itu berhenti perlahan di salah satu sudut, nyaris tak diperhatikan. Tapi dari dalamnya, turun seorang lelaki dengan jaket lusuh, topi hitam menutupi wajah, dan mata tajam yang mengamati setiap inci terminal seolah sedang menakar medan tempur. Ia berjalan pelan, tanpa bicara, tanpa senyum, hanya diam dengan sorot mata yang membuat waktu seakan berhenti. Margo melihat sekilas dari kejauhan. "Itu siapa?" tanyanya pada anak buah. Yang ditanya hanya mengangkat bahu, kayaknya sopir baru, "Bang." Margo tertawa dingin, menggigit rokoknya. "Besok suruh setor. Kalau gak mau, kita ajarin caranya tunduk." Ia tak tahu bahwa untuk pertama kalinya, terminal ini bukan kedatangan mangsa, melainkan singa yang sedang menyembunyikan taring. Langit di atas terminal Pakupatan tampak abu-abu. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya, seolah alam pun sedang menahan napas. Dan di antara suara klakson dan teriakan kernet, tak ada yang menyadari bahwa hari itu adalah awal dari akhir kekuasaan Margo Ganas. Pagi berikutnya, terminal Pakupatan kembali ramai. Suara klakson bersahutan, dan hiruk-pikuk para penumpang berlarian mengejar bus tujuan masing-masing. Namun satu sudut terminal terasa berbeda, udara di sekeliling bus tua berkarat yang datang semalam itu lebih berat, seperti menyimpan sesuatu yang belum meledak. Sopirnya, pria bertopi hitam dan berwajah datar, duduk di bangku warung kopi milik Bu Ningsi sejak subuh. Ia hanya memesan kopi pahit dan rokok kretek tanpa berkata sepatah pun. Orang-orang mulai melirik, mulai bertanya-tanya, tapi tak ada yang cukup berani untuk menghampiri. Tuti, sang penjual nasi uduk, diam-diam memperhatikan pria asing itu. Sorot matanya tajam, tapi ada luka yang mengendap dalam diamnya. Tangannya kasar, mungkin bekas kerja berat bertahun-tahun, tapi geraknya terlalu tenang untuk sekadar sopir biasa. Saat anak buah Margo lewat dan mencoba melirik tajam, pria itu hanya mengangkat kepala sejenak, cukup untuk membuat preman itu berpaling dan berpura-pura sibuk.
Tuti menghela napas panjang. Ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Sesuatu yang membuat hatinya berdebar tak tentu. Sementara itu, Margo mendapat laporan dari bawahannya. Itu sopir baru gas setor, Bang. Dari tadi cuma duduk ngopi doang. Margo tertawa pelan, suara tawanya serak seperti kayu terbakar. Suruh 2 orang samperin. Tanya baik-baik. Tapi seperti biasa, baik-baik dalam kamus Margo berarti intimidasi dan ancaman. 2 preman berjaket kulit menghampiri pria itu dengan langkah lebar. Salah satu dari mereka menepuk bahunya kasar. Woi, Bang, baru ya, di sini semua harus setor, ngerti. Pria itu menoleh perlahan, tatapannya menusuk, tapi mulutnya tetap terkunci. Ia hanya menatap 2 preman itu dalam diam. Beberapa detik hening berlalu, cukup lama untuk membuat salah satu dari mereka merasa risih. Kami bilang setor, Bang. Atau ente mau gigi ente rontok dulu baru ngerti. Ancamnya sambil mengangkat besi tipis dari balik jaket. Pria itu menunduk sejenak, lalu berdiri. Tingginya sedikit di atas 2 preman itu. Tubuhnya tak besar, tapi gerakannya cepat. Dalam sekejap, ia meraih pergelangan si preman, memuntirnya hingga terdengar suara retakan tulang. Jeritan langsung pecah di tengah terminal. Preman satunya mencoba menyerang, tapi tendangan lurus pria asing itu menghantam dadanya hingga terjungkal menabrak gerobak bakso. Semua orang yang melihat terdiam. Tak ada yang bersorak, tak ada yang menolong. Semua hanya menyaksikan dalam ketakjuban dan ketakutan. Pria itu kembali duduk, menyalakan rokoknya, dan berkata pelan untuk pertama kalinya, "Aku cuma mau kerja. Jangan ganggu aku." Suaranya dalam, tenang, tapi membawa tekanan seperti petir yang belum menyambar. Kabar insiden itu sampai ke telinga Margo dalam waktu kurang dari 10 menit. Wajahnya langsung berubah gelap. Jadi dia nyerang anak-anak kita? Tanyanya pelan, menahan amarah. Anak buahnya mengangguk gugup. Yang satu tangan kanan patah, yang satu lagi kayaknya tulang dada retak. Margo berdiri, membuang kursinya ke tembok. Kalau dia mau cari masalah, dia datang ke tempat yang tepat. Dentuman sepatu botnya menggema saat ia berjalan keluar. Hari itu, terminal seperti menahan napas. Orang-orang tahu, badai akan datang lebih cepat dari yang mereka kira. Sementara Margo mengatur rencana balas dendam, pria asing itu kembali ke bas tuannya dan membersihkan kaca depan yang berdebu. Wajahnya tetap datar, tapi di balik matanya, ada bayangan masa lalu yang belum selesai. Terminal ini mungkin baru baginya, tapi rasa sakit yang berakar di dalam hatinya sudah sangat lama. Ia menatap ke arah menara tua di ujung terminal, lalu bergumam pelan, nyaris tak terdengar, "Margo, akhirnya aku menemukanmu." Langit kembali mendung sore itu. Gerimis mulai turun, seolah menjadi pertanda bahwa kekacauan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kekuasaan Margo diguncang oleh satu orang yang belum dikenal siapapun, seorang sopir asing. Yang membawa ajian tua dalam darahnya, rawa rontek. Malam turun lebih cepat di terminal Pakupatan. Lampu-lampu temaram menyala redup, memantulkan cahaya kuning ke wajah-wajah yang masih syok menyaksikan 2 preman Margo dipermalukan. Tak ada yang berani bicara terbuka, tapi bisik-bisik menyebar cepat. "Sopir asing itu aneh," kata seorang kernet. "Gerakannya terlalu cepat. Kayak bukan manusia biasa," gumam yang lain. Di dunia jalanan, kabar seperti itu lebih menakutkan daripada berita polisi datang. Karena jika yang datang adalah sesuatu yang tak bisa dijelaskan, maka tak ada tempat untuk sembunyi. Di balik posnya, Margo menyalakan rokok keenamnya malam itu. Asapnya mengambang pelan seperti kabut tipis di dalam ruang sempit. Wajahnya muram, tapi bukan karena takut, melainkan karena harga dirinya terusik. "Baru sekali ini ada orang yang berani ngajak ribut sebelum kenal siapa gue," geramnya. Ia memanggil seorang pria bertubuh tinggi, berambut cepak, dengan luka sayatan di wajah, namanya Ganda, Algojo kepercayaannya. "Besok pagi, habisi dia. Jangan pakai tangan kosong. Bawa golok. Jangan kasih dia napas." Ganda hanya mengangguk. Ia tak banyak bicara, tapi tangannya sudah menghabisi lebih dari 8 nyawa di terminal ini. Pagi berikutnya, suasana terminal berubah tegang. Beberapa sopir sengaja datang lebih awal hanya untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Bas tua milik pria asing masih terparkir di tempat yang sama, seolah tak bergeming sedikit pun dari malam sebelumnya. Lelaki itu duduk di dekatnya, menyeduh kopi dari termos kecil yang ia bawa sendiri. Matanya lurus menatap ke depan, seakan sudah tahu apa yang akan datang.
Tuti, yang berdagang tak jauh dari sana, menatapnya cemas. Ada perasaan tak biasa di dada perempuan itu, antara takut dan harap yang tak bisa dijelaskan. Ganda muncul membawa 4 orang. Mereka mengepung perlahan, seperti pemburu mengelilingi mangsa. Tanpa peringatan, satu dari mereka melompat lebih dulu, mengayunkan golok ke arah leher sang sopir. Tapi yang terjadi setelahnya membuat semua orang tercengang. Dalam sekejap, pria itu menghilang dari tempat duduknya dan muncul di belakang penyerang, memukul tengkuknya hingga jatuh tak sadarkan diri. Golok lain menyambar ke arah perutnya, mengenai tepat. Darah muncrat, lelaki itu roboh. Orang-orang menjerit. Tuti berlari mendekat dengan wajah panik. Tapi sebelum siapapun bisa bereaksi lebih jauh, tubuh pria itu yang sudah berlumuran darah tiba-tiba bergerak. Ia bangkit perlahan, dengan luka besar di perut yang mulai menutup. Dagingnya menyatu seperti air yang menelan batu. Tak ada bekas, tak ada rasa sakit di wajahnya. Ia hanya berdiri, mengangkat golok dari tangan lawannya, lalu melemparkannya ke tanah. "Aku sudah mati belasan kali," bisiknya dingin, "dan tiap kali aku jatuh, tubuhku akan bangkit kembali." Terminal hening. Ganda melangkah mundur, matanya melebar, tak percaya dengan apa yang ia lihat. "Setan," desisnya, tapi pria itu menatapnya lurus. "Aku bukan setan," katanya lirih. "Aku adalah akibat. Aku adalah balas dendam yang tertunda. Aku adalah warisan dari orang-orang yang kau hancurkan." Lalu tanpa peringatan, ia menyerang. Gerakannya secepat kilat, satu tendangan menghantam dada Ganda hingga terpental 3 meter. Preman-preman lain tak berani mendekat. Tak ada yang berani. Tuti terisak di pojok warungnya. Ia menyadari sesuatu yang belum disadari orang lain. Pria ini bukan sembarang sopir. Ia bukan manusia biasa. Di balik tenangnya, ia menyimpan kekuatan yang tak bisa dibunuh, ajian rawa rontek, warisan kuno yang konon hanya diberikan pada orang-orang yang memiliki luka jiwa yang dalam. Pria itu kini berdiri di tengah terminal, darah lawan masih menetes dari lengannya, tapi matanya tetap kosong. Ia tidak menang, ia hanya memperingatkan. Dan, di tempat lain, di ruang kecil berisi asap rokok dan tumpukan uang haram, Margo mendengar laporan itu. Wajahnya membeku. Ia tahu nama ajian itu. Ia tahu legenda lelaki yang tak bisa mati. Dan lebih dari itu, ia tahu bahwa masa lalunya yang kelam, sedang datang menagih janji. Malam turun lagi di terminal Pakupatan, tapi kali ini bukan hanya hujan gerimis yang mengguyur, melainkan juga rasa takut yang mulai menetes ke hati para preman. Kabar tentang seorang sopir yang bangkit dari kematian tersebar cepat seperti api menyambar jerami. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa dia, tapi semua sepakat, ia bukan manusia biasa. Dan Margo, yang selama ini berdiri paling tinggi di antara para buaya jalanan, mulai merasa ada sesuatu dari masa lalunya yang datang mengetuk, mengingatkannya pada luka lama yang belum sembuh. Di kamar belakang pos, Margo duduk sendiri, memandangi foto lama yang sudah menguning. Di dalamnya ada 4 orang lelaki muda tersenyum lebar, dirinya, Ganda, dan 2 sosok lain, salah satunya adalah pria yang kini muncul kembali sebagai sopir misterius itu. Dulu mereka bersaudara seperguruan, dulu mereka berbagi nasi, tidur di lantai bambu, dan berlatih di bawah guru silat tua bernama Eyang Rono. Tapi satu malam berdarah mengubah segalanya. Malam di mana Margo mengkhianati mereka demi kekuasaan. Namanya Surya, murid paling tenang tapi paling berbakat. Saat itu, Eyang Rono mewariskan ajian rawa rontek padanya, bukan pada Margo yang lebih kuat secara fisik tapi rakus. Amarah Margo meledak, dan bersama Ganda serta beberapa preman bayaran, mereka membakar padepokan dan membantai semua yang ada di dalamnya. Margo sendiri yang menghantam Surya dengan parang ke leher, pikirnya mati. Tapi malam itu juga, jasad Surya bangkit, tubuhnya menyatu kembali, mata merah darah. Tapi ia tak menyerang, ia hanya menatap, lalu pergi ke dalam gelap. Dan kini, 20 tahun kemudian, Surya kembali. Tak lagi sebagai murid, tapi sebagai kutukan yang berjalan. Di warung kecil milik Bu Ningsih, Surya duduk sendirian, tangannya menggenggam secarik kain lusuh. Di kain itu masih tertera huruf-huruf aksara kuno, tulisan terakhir Eyang Rono sebelum tewas, gunakan ajian ini bukan untuk balas dendam, tapi untuk menghapus dendam. Tapi hati Surya sudah terlanjur luka. Baginya, kebaikan hanya membiarkan orang jahat terus berkuasa. Dan malam ini, luka itu berdenyut makin panas. Tuti datang diam-diam membawa sebungkus nasi uduk.
Abang belum makan dari pagi, katanya pelan. Surya menoleh, matanya masih menyimpan dingin yang dalam. Tapi ia menerima bungkusan itu, membuka perlahan, dan mengangguk pelan. Terima kasih. Mereka tak bicara banyak, tapi dalam sunyi itu, Tuti melihat sedikit cahaya di balik gelap mata Surya. Lelaki ini mungkin telah kehilangan banyak hal, tapi belum kehilangan seluruh hatinya. Di sisi lain, Margo memanggil dukun langganannya, Ki Balung Ireng, pria kurus dengan mata cekung dan rambut panjang tak terurus. Kalau dia benar punya rawa rontek, kau harus bantu gue habisi dia, kata Margo. Ki Balung mengangguk pelan, rawa rontek tak bisa dibunuh dengan senjata biasa. Tapi ada satu cara, ajian pengunci jiwa. Tapi darahnya harus mengalir di tanah kutukan. Tempat yang pernah menyaksikan pengkhianatan. Margo tahu tempat itu, dan ia tahu, hanya dengan menjebak Surya ke sana, semuanya bisa berakhir. Tapi apa yang tak Margo tahu, Surya telah mengingat segalanya. Ia tak hanya kembali untuk membalas, tapi untuk menebus seluruh kesalahan dunia yang pernah ia biarkan. Dan malam ini, langkah pertama akan ia ayunkan. Karena ia sadar, untuk menghancurkan Raja Kegelapan seperti Margo, ia tak cukup menjadi lelaki biasa, ia harus menjadi hantu yang hidup dalam daging manusia. Langit mendung seakan mengingatkan kota Serang bahwa sesuatu yang kelam akan terjadi malam itu. Awan-awan tebal menggantung berat di atas terminal Pakupatan, dan angin membawa aroma tanah basah yang belum sempat terguyur hujan. Surya berdiri di samping bas tuanya, memandangi kejauhan dengan mata tajam. Ia tahu, waktunya sudah dekat. Bau darah dari masa lalu mulai memanggilnya kembali, menuju tempat di mana segalanya berawal dan berakhir. Sementara itu, di sebuah hutan kecil di pinggiran kota, Margo dan Ki Balung Ireng tengah mempersiapkan ritual. Tanah di sana adalah tempat yang dulu menjadi padepokan Eyang Rono, kini sudah ditelan semak belukar dan ilalang tinggi. Tapi tanah itu masih menyimpan jejak pengkhianatan, darah, dan kematian. Di tempat inilah ajian rawa rontek akan kehilangan kekuatannya sementara, ujar Ki Balung dengan suara berat. Ia menanam 7 batang dupa hitam mengelilingi bekas sumur mati yang pernah digunakan sebagai tempat membuang jasad murid-murid perguruan yang dibantai. Bawa dia ke sini, habisi dia sebelum tengah malam. Margo menyiapkan umpan, seorang kernet muda disiksa dan dikirim kembali ke terminal dengan pesan tertulis di punggungnya, temui aku di tempat mereka mati. Surya menerima pesan itu tanpa berkata sepatah kata pun. Ia hanya menatap langit sebentar, lalu berbalik, menyarungkan keris kecil ke balik bajunya. Tak seorang pun bisa menahannya saat ia naik ke bas dan melaju pelan menembus kabut malam. Tuti hanya berdiri di kejauhan, berdoa dalam hati. Ia tahu Surya tidak akan kembali sebagai lelaki yang sama. Perjalanan ke tempat itu sepi dan berat. Setiap pohon yang Surya lewati seperti mengenal dirinya. Ranting-ranting merunduk, dan suara burung hantu seperti nyanyian duka cita. Saat bas tua itu berhenti di depan reruntuhan padepokan, suasana langsung berubah dingin. Surya turun, menginjak tanah yang dulu pernah menyaksikan tubuhnya terkoyak. Setiap langkah di atas tanah itu membuat dadanya terasa seperti ditusuk duri kenangan. Namun ia tetap maju, sampai akhirnya berdiri di tengah lingkaran dupa hitam yang menyala. Dari balik kegelapan, Margo muncul dengan golok besar di tangan dan mata membara penuh dendam. Gue pikir lo udah mati malam itu, katanya dengan tawa getir. Ternyata masih aja ngejar gue kayak setan. Surya tidak menjawab, ia hanya berdiri tegak, tubuhnya mulai bergetar pelan, tanda ajian rawa rontek mencoba melawan kutukan tanah itu. Ki Balung mulai merapal mantra dari kejauhan. Lingkaran dupa itu menyala lebih terang, dan tubuh Surya mulai lemah perlahan. Darah menetes dari mulutnya. Margo menyerang. Goloknya menyambar dada Surya, mengoyak kulit dan daging. Surya terhuyung, tapi tidak tumbang. Ia melawan dengan tangan kosong, satu pukulannya menghancurkan rahang preman suruhan Margo. Tapi ia tahu, tubuhnya tak bisa pulih seperti biasa di tanah ini. Setiap luka jadi nyata, setiap napas jadi berat. Aku tidak datang untuk mati, ucap Surya pelan, aku datang untuk menuntaskan yang tertunda. Pertarungan berlangsung sengit, tanah gemetar, angin meraung, dan darah membasahi rerumputan. Tapi sebelum Margo bisa menebas leher Surya, terdengar suara teriakan perempuan dari kejauhan. Tuti muncul membawa kendi berisi air dari mata air suci di Gunung Karang, air yang dipercaya mampu menetralisir kutukan. Ia menyiramkan air itu ke tubuh Surya tepat sebelum Margo menebas. Tubuh Surya menyala sejenak,
lalu luka-lukanya mulai tertutup kembali. Matanya kembali merah menyala. Rawa Rontek bangkit lagi. Margo mundur selangkah. Untuk pertama kalinya sejak muda, ia merasa takut. Surya berdiri dengan tubuh berdarah tapi tegap, seperti dewa perang yang baru dibangkitkan dari tidur panjang. Sekarang, bukan waktuku yang kau rebut, tapi waktumu yang sudah habis, gumamnya. Dan dalam satu hentakan, ia menyerang, membawa kemarahan masa lalu dan keadilan yang tertunda dalam satu tebasan takdir. Cahaya bulan menembus celah pepohonan yang meranggas, menyinari wajah Surya yang berlumur darah namun tetap berdiri tegak. Tubuhnya masih menyimpan luka dari sabetan golok Margo, tapi ajian Rawa Rontek yang kembali aktif membuat darah itu tak mengering seperti biasa. Ia mengalir pelan, seolah bumi sendiri menagih upeti dari penderitaan masa lalu. Di sekeliling mereka, tanah bekas padepokan itu terasa hidup kembali, seakan roh-roh yang pernah terbantai di sana ikut menyaksikan perhitungan akhir ini. Margo mencoba menyerang kembali, tapi gerakannya tak lagi setegas tadi. Ada getar takut di tangannya, dan itu cukup untuk membuatnya kehilangan keunggulan. Surya menangkis, lalu menendang dada Margo hingga tubuh besar itu tersungkur ke tanah. Kau pikir bisa kabur dari dosa? Suara Surya lirih, tapi menggema bagai petir di dada Margo. Aku tidak datang hanya untuk membalas, Margo. Aku datang membawa semua nyawa yang pernah kau rampas. Mereka ada bersamaku sekarang. Udara seakan membeku. Ki Balung Ireng, dari balik bayang-bayang, mencoba merapal ulang mantranya, tapi bara dupa sudah padam. Tanah kutukan kehilangan kuasanya setelah Tuti menyiram air suci. Surya menoleh padanya, mata merah menyala. Kau pernah berkata ajian ini hanya untuk menghapus dendam. Tapi kau tak tahu luka macam apa yang kau tanam, Guru, gumamnya dalam hati, membayangkan wajah Eyang Rono di malam terakhir yang berdarah itu. Satu demi satu, bayangan masa lalu kembali menari di benaknya. Ingatan itu datang seperti badai, teriakan murid-murid yang terbakar hidup-hidup, wajah Eyang Rono yang berlumuran darah namun tetap tersenyum, dan pengkhianatan Margo yang menusuknya dari belakang. Semua itu bukan sekadar kenangan. Itu adalah alasan ia masih hidup. Ajian Rawa Rontek bukan hanya kekuatan, tapi kutukan yang membuatnya tidak bisa mati sebelum semua luka dihapus. Dan di hadapannya kini, luka itu bernama Margo. Margo tertawa getir dari tanah. Lo pikir dunia akan berubah setelah gue mati? Terminal tetap milik para bajingan. Polisi tetap bisa dibeli. Lo cuma mimpi, Surya. Tapi Surya hanya mendekat, mencengkeram kerah Margo. Mimpi adalah satu-satunya yang membuat manusia tetap waras di dunia gila seperti ini, katanya dingin. Ia mengangkat tangannya, siap menebaskan kerisnya, tapi terhenti. Bukan karena ragu, tapi karena Tuti berteriak, jangan jadi sama seperti dia, Bang. Teriak Tuti, air mata mengalir deras. Kalau abang bunuh dia sekarang, apa bedanya abang dengan pembunuh-pembunuh itu? Jangan biarkan ajian itu merampas sisa hati manusia yang masih abang punya. Surya membeku, tangannya gemetar, keris itu tetap di udara, tapi matanya perlahan kehilangan bara merahnya. Kata-kata Tuti menembus dinding dendam yang selama ini ia pelihara. Ia sadar, ajian Rawa Rontek bisa membuat tubuhnya utuh, tapi tidak jiwanya. Ia menghela napas panjang, lalu menurunkan keris perlahan. Ia melepaskan Margo yang tersungkur di tanah, memuntahkan darah. Kematian terlalu cepat buat kau, ucap Surya lirih. Biarlah hidup yang menyiksamu. Ia berbalik, berjalan perlahan menjauh dari tanah kutukan, meninggalkan Margo dengan tubuh patah dan jiwa remuk. Tuti menyusulnya diam-diam, berjalan di sampingnya tanpa suara. Hanya desir angin malam dan cahaya bulan yang menjadi saksi bahwa malam itu, bukan darah yang memenangkan segalanya, tapi hati yang belum sepenuhnya mati. Dan jauh di balik rerimbunan, Ki Balung Ireng menatap punggung Surya dengan mata penuh murka. Ia tahu, ini belum selesai. Kegelapan belum menyerah. Karena di dunia yang penuh kejahatan seperti ini, satu surya tak cukup untuk menghapus seluruh dosa. Tapi satu cahaya kecil, cukup untuk menantang malam yang paling pekat. Setelah malam berdarah itu, terminal Pakupatan tak pernah sama lagi. Para preman, bubar seperti anak ayam kehilangan induk, dan Margo tak terlihat selama berhari-hari. Tak ada lagi pungli, tak ada intimidasi, tapi suasana justru terasa lebih mencekam. Para sopir mulai membicarakan Surya bukan lagi sebagai manusia, tapi sebagai roh penjaga yang bangkit dari masa lalu. Ia datang setiap malam, duduk di atas kap bas tuanya sambil menatap kosong ke arah jalan masuk terminal. Diam,
Tapi menggetarkan, Tuti tetap setia menemani, meski ia tahu sesuatu dalam diri Surya perlahan berubah. Tubuhnya makin dingin, sorot matanya makin jauh. Ia jarang tidur, setiap malam tubuhnya bergetar sendiri seperti menahan sesuatu dari dalam. "Abang, masih merasa sakit?" tanya Tuti pada suatu malam, memegang tangan Surya yang dingin bagai batu. Surya tak menjawab, tapi air matanya jatuh perlahan. Itu bukan air mata kesedihan biasa, itu adalah tangisan seseorang yang tahu waktunya di dunia mulai tipis. Sementara itu, Ki Balung Ireng tak tinggal diam. Dalam ritual gelap di puncak Gunung Pulosari, ia memanggil sesuatu yang sudah lama tertidur. "Jika Rawa Rontek bangkit, maka seimbangannya juga harus dibangkitkan," bisiknya sambil meneteskan darah ke atas batu keramat. Dari tanah yang retak, suara jeritan mengerikan muncul. Ia memanggil Bayu Jagat, makhluk tua penjaga kutukan yang pernah disegel oleh Eyang Rono, makhluk tanpa wajah, haus darah, dan musuh alami para pemilik ajian Rawa Rontek. 3 hari kemudian, anak-anak jalanan mulai hilang. Mayat mereka ditemukan dalam kondisi aneh, tubuh utuh tapi wajah mengeriput seperti tersedot abis. Orang-orang mulai ketakutan, tapi Surya tahu ini bukan kejahatan biasa. Dalam mimpinya, ia mulai melihat wujud Bayu Jagat tinggi, berkulit legam, tanpa wajah tapi dengan suara yang bisa merobek jiwa. Surya sadar, kutukannya telah membangunkan musuh lama yang bahkan Eyang Rono pun tak mampu sepenuhnya membinasakan. Tuti mulai memohon agar Surya pergi dari kota. "Kita bisa mulai hidup baru, Bang, jauh dari sini, dari semua ini," ucapnya di bawah hujan malam. Tapi Surya hanya tersenyum samar. "Kalau aku pergi, siapa yang akan menghadang makhluk itu? Siapa yang akan menghentikan darah yang terus tumpah?" Ia menatap mata Tuti, lalu menyentuh pipinya. "Kau telah menyelamatkanku dari kematian, biarlah kali ini aku melindungimu dari kematian yang lebih besar." Di sebuah rumah tua bekas peninggalan Belanda yang ia jadikan tempat bertapa, Surya menggambar lingkaran besar di lantai dengan darahnya sendiri. Ia mulai mengaktifkan inti dari ajian Rawa Rontek, sebuah mode yang selama ini ia hindari. Rawa Jagat, bentuk tertinggi ajian tersebut yang akan menyatu dengan arwah-arwah para korban tak berdosa. Tapi efeknya berbahaya. Sekali ia gunakan, jiwanya bisa terkunci dalam medan energi kematian. Ia bisa hidup, tapi tak lagi sebagai manusia. Saat bulan purnama naik penuh di langit Serang, Surya memandangi dirinya di cermin tua yang retak. "Aku bukan lagi sopir bas biasa," katanya pelan. "Aku bukan pahlawan, bukan juga iblis. Aku cuma seseorang yang pernah dihancurkan dunia, dan sekarang dunia harus melihat apa yang terjadi saat luka itu tidak pernah sembuh." Saat ia membuka mata, bayangan wajahnya bukan lagi miliknya. Ia mulai berubah menjadi senjata. Dan di kejauhan, dari dalam retakan tanah dekat kaki Gunung Pulosari, Bayu Jagat bangkit. Suaranya menggema ke seluruh penjuru tanah Banten, jeritan, tangisan, dan bisikan kematian. Ki Balung tersenyum puas. "Mari kita lihat, siapa yang lebih kuat. Kutukan lama, atau kemarahan yang dibakar oleh cinta dan pengkhianatan." Malam itu, udara di terminal Pakupatan berubah berat, seperti diselimuti kabut hitam pekat yang menyelimuti setiap sudut. Surya duduk bersila di tengah lingkaran darah yang ia lukis sendiri, matanya menatap kosong ke depan. Tubuhnya mulai bergetar hebat ketika ia mengaktifkan inti ajian Rawa Rontek, memasuki mode Rawa Jagat, sebuah wujud terlarang yang menggabungkan kekuatan manusia dengan roh-roh penasaran yang pernah dibunuh di tempat ini. Setiap helaan napasnya beraroma tanah basah dan darah, tanda bahwa batas antara dunia nyata dan gaib mulai memudar. Tubuh Surya berubah perlahan, kulitnya menjadi gelap dan berkerut seperti lumut yang tumbuh di rawa. Matanya merah menyala seperti bara api yang tak pernah padam, dan suara-suara bisikan roh terdengar dari balik udara malam. Ia merasa kekuatannya membuncah sekaligus menakutkan. Namun, di balik semua itu, ada suara kecil di hatinya yang berbisik, mempertanyakan apakah harga yang harus dibayar ini terlalu mahal. Apakah ia masih bisa mempertahankan kemanusiaannya? Di sisi lain kota, Bayu Jagat mulai bergerak. Tubuhnya yang tinggi dan tanpa wajah menyelinap di antara bayang-bayang, menyeret aroma kematian kemanapun ia melangkah. Ia datang mencari korban berikutnya, makhluk purba yang haus akan jiwa-jiwa muda yang akan menambah kekuatannya. Anak-anak jalanan dan para pengemis menghilang satu persatu, menjadi korban bisu dalam permainan kegelapan yang tak terlihat oleh mata biasa. Ki Balung Ireng tersenyum puas melihat bayang-bayang maut ini menari di bawah sinar rembulan.
Tuti, yang tak pernah jauh dari Surya, merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. "Bang, hati-hati, aku tahu ini bukan lagi tentang kita," katanya dengan suara gemetar saat menyentuh tangan Surya yang kini terasa dingin dan keras. Surya menoleh dan tersenyum penuh penyesalan. "Aku tidak punya pilihan, Tut. Kalau aku tidak berubah jadi rawa jagat, makhluk itu akan membinasakan semuanya. Aku harus jadi apapun yang diperlukan untuk melindungimu dan terminal ini." Dengan kekuatan baru itu, Surya turun ke jalanan, mencari jejak Bayu Jagat. Ia menembus gelap dengan tubuh yang kini lebih kuat, tetapi juga lebih asing. Penduduk sekitar yang melihatnya merasa takut sekaligus kagum. Sosok yang dulunya sopir bus kini berubah menjadi entitas mistis yang mampu menghadirkan hawa dingin di udara sekitar. Namun, pertarungan sebenarnya belum dimulai. Bayu Jagat masih menjadi bayangan yang mengintai, dan setiap pertemuan mereka pasti membawa kehancuran. Saat Surya menemukan Bayu Jagat di sebuah gudang tua dekat dermaga, pertarungan hebat pun pecah. Keduanya bertarung bukan hanya dengan tenaga fisik, tapi juga dengan kekuatan mistis yang mempengaruhi tanah dan udara. Setiap pukulan dari Surya membuat tanah bergetar dan air di sekitar mereka bergolak, sementara Bayu Jagat melesat cepat tanpa bentuk wajah, menyerang dengan suara jeritan yang mengguncang jiwa. Perkelahian ini bukan sekadar duel, melainkan benturan antara kemanusiaan dan kegelapan purba. Di tengah pertempuran, Surya merasakan getaran dalam dadanya. Roh-roh yang selama ini mengisi ajian Rawa Rontek mulai memberontak. Mereka menuntut balas, meminta pembalasan atas kematian mereka dengan cara yang jauh lebih brutal dari yang Surya bayangkan. Kekuatan Surya hampir tak terkendali, dan ia harus berjuang keras agar tidak terjebak menjadi alat pembalasan dendam yang buta. "Aku tidak mau kehilangan diriku sendiri," gumamnya, berusaha menenangkan suara-suara di kepalanya. Pertarungan berakhir dengan ledakan energi yang menerangi malam serang, membakar sebagian gudang tua itu hingga menjadi abu. Bayu Jagat mundur, tapi janji balas dendamnya masih tergantung di udara. Surya berdiri lelah, tubuhnya yang berubah mulai kembali ke bentuk manusia, namun jiwanya masih bergelut dengan kekuatan yang baru saja ia lepaskan. Di balik kesunyian malam, suara Tuti memanggilnya, mengingatkan bahwa perang ini belum selesai, dan kegelapan yang lebih besar masih menanti di balik bayang-bayang. Setelah pertempuran dahsyat, di gudang tua, terminal Pakupatan tetap bergemuruh dalam ketegangan. Surya kini lebih memahami bahwa kekuatan ajian Rawa Rontek bukan sekadar anugerah, tapi juga beban berat yang harus dipikul dengan hati-hati. Tubuhnya masih terasa lemah, namun jiwanya terbakar oleh tekad yang tak pernah padam. Ia tahu, Bayu Jagat bukan satu-satunya ancaman yang harus ia hadapi. Ki Balung Ireng masih menunggu waktu yang tepat untuk memulai permainan barunya. Tuti menjadi cahaya terakhir yang menjaga Surya tetap manusia. Malam demi malam, ia mengawasi dan merawat luka batin serta fisik Surya. "Abang harus kuat, bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk kami semua," katanya sambil menggenggam tangan Surya erat. Surya tersenyum lemah, menyadari bahwa kekuatan sejatinya bukan berasal dari ajian, tapi dari keberanian dan cinta yang tidak pernah surut. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan kegelapan mengambil alih. Kabar tentang sosok Surya yang berubah menjadi entitas mistis mulai menyebar ke seluruh penjuru Banten. Penduduk yang dulu takut kini mulai memandangnya sebagai penjaga terakhir yang berdiri antara mereka dan kegelapan yang mengintai. Namun, Surya tahu bahwa bayangan itu tak hanya menunggu di luar terminal, tapi juga dalam hatinya sendiri. Perjuangan melawan Bayu Jagat adalah pertarungan fisik, tapi mempertahankan dirinya dari kehancuran jiwa adalah peperangan yang jauh lebih sulit. Di tengah malam yang dingin, Surya menerima kunjungan tak terduga. Seorang pria tua berjubah hitam muncul dari kegelapan, matanya penuh misteri. "Aku penjaga terakhir, dan aku datang bukan untuk membantumu, tapi untuk menguji seberapa kuat kau bisa bertahan," katanya dengan suara serak. Surya menatap tajam. "Kalau kau musuh, datang saja bertarung. Aku tidak takut." Pria itu tersenyum tipis, mengangkat tangan dan memanggil bayangan yang berkilat tajam, mengisyaratkan bahwa ujian sesungguhnya baru dimulai. Malam itu, di sebuah lapangan kosong di ujung kota, pertarungan antara Surya dan penjaga terakhir dimulai. Keduanya bertarung dengan kekuatan yang tak bisa dijelaskan oleh logika biasa, gerakan mereka seperti tarian maut yang menembus dimensi, dan setiap pukulan menggetarkan jiwa yang melihat. Surya merasakan ajian Rawa Rontek mengalir deras dalam dirinya, tapi juga merasakan ketenangan yang aneh dari kekuatan lawannya. Ini bukan sekadar pertarungan fisik,
Pikir Surya, ini tentang siapa yang layak menjaga keseimbangan antara hidup dan mati. Dalam puncak pertarungan, Surya hampir tumbang ketika penjaga terakhir melancarkan serangan mematikan yang membuat tanah di bawahnya retak dan mengeluarkan asap. Namun, dengan keberanian yang tersisa, Surya mengerahkan seluruh kekuatan rawa jagat dan berhasil mematahkan serangan itu. Aku bukan hanya pejuang, ia berteriak sambil melayangkan serangan balik. Aku adalah harapan terakhir bagi mereka yang tidak punya suara. Serangannya menghantam tubuh pria tua itu, membuatnya terjengkang dan tersungkur. Saat pria tua itu tergeletak, ia mengangkat tangan, menunjuk Surya dengan mata penuh penghormatan. Kau memang layak menjadi penjaga, tapi ingat, kegelapan tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali. Dengan kata-kata itu, ia menghilang dalam kabut malam, meninggalkan Surya yang berdiri sendiri di lapangan yang sunyi. Tuti datang menghampiri, memeluknya erat, dan bisikannya menjadi penawar luka, "Kau tidak sendiri, Bang. Kami akan selalu ada di sini." Dengan janji itu, Surya merasa kekuatan baru mengalir dalam dirinya, kekuatan untuk terus bertarung, bukan hanya melawan musuh di luar, tapi juga melawan bayang-bayang yang mengintai di dalam dirinya sendiri. Terminal Pakupatan bukan lagi hanya tempat perhentian bus, tapi medan pertempuran antara cahaya dan gelap yang akan menentukan nasib banyak jiwa. Dan Surya, sang sopir yang berubah menjadi penjaga terakhir, siap menjalani takdirnya. Malam itu, terminal Pakupatan diselimuti keheningan yang tidak biasa. Surya berdiri di tengah lapangan, menatap langit gelap yang mulai berarak awan hitam pekat. Hatinya penuh gelisah, bukan karena lelah berperang, tetapi karena bisikan-bisikan gaib yang semakin kuat menyusup ke dalam pikirannya. Bayu Jagat dan Ki Balung Ireng masih belum menyerah, dan kegelapan itu mulai mengerucut menjadi ancaman yang lebih nyata daripada sebelumnya. Ia tahu, titik balik dalam hidup dan perjuangannya sudah sangat dekat. Tuti yang selalu setia mendampingi merasakan perubahan besar dalam diri Surya. "Bang, aku lihat sesuatu, seperti bayangan besar yang siap menerjang," katanya dengan suara bergetar. Surya menoleh dan menggenggam tangan Tuti. "Aku juga merasakannya, tapi kita harus siap. Kalau kita goyah, terminal ini dan semua yang kita sayangi akan hancur." Janji itu membuat Tuti menguatkan diri, meski ketakutan menyelinap di balik matanya. Keesokan harinya, Surya berkeliling terminal. Ia berbicara dengan sopir-sopir, pedagang, dan warga sekitar, mengumpulkan informasi tentang keanehan yang terjadi, barang hilang, anak-anak yang takut keluar malam, dan bisikan-bisikan mistis yang makin sering terdengar. Semua tanda-tanda itu membentuk gambaran jelas, serangan besar Bayu Jagat dan antek-anteknya sudah dekat. Surya tahu, ia harus bertindak cepat dan membuat strategi agar tidak ada lagi yang menjadi korban. Di tengah persiapan itu, seorang tetua desa datang dengan membawa sebuah pusaka kuno. "Ini warisan leluhur kami, kekuatan untuk menahan kegelapan," katanya sambil menyerahkan sebilah keris berukir halus pada Surya. Keris itu bergetar saat Surya menyentuhnya, seolah mengisi kekosongan dalam dirinya. "Kau bukan hanya penjaga, Surya. Kau adalah harapan terakhir kami," pesan sang tetua. Rasa tanggung jawab semakin membebani, namun juga memberi semangat baru pada Surya. Malam tiba dengan hujan deras yang mengguyur terminal, membasahi setiap sudut yang menjadi saksi pertarungan hebat yang akan datang. Surya dan Tuti berdiri di depan kap bas tua yang menjadi saksi bisu perjalanan mereka. "Ini bukan hanya tentang kita lagi," kata Surya sambil memandang jauh ke depan, "ini tentang semua yang percaya pada keadilan dan cahaya." Tuti mengangguk, menyalakan korek api dan menerangi wajah Surya yang penuh tekad. Ketika Bayu Jagat datang bersama gerombolan bayangan hitamnya, terminal Pakupatan berubah menjadi medan perang yang mencekam. Suara jeritan dan dentuman terdengar bergema, memecah keheningan malam. Surya menggunakan keris pusaka itu, memadukan ajian rawa rontek dengan kekuatan leluhur. Energi bercampur menjadi gelombang cahaya yang menyapu gelap, melindungi warga dari serangan mematikan. Pertarungan berlangsung sengit, hingga akhirnya Surya berhasil memukul mundur Bayu Jagat dengan serangan dahsyat yang menyinari seluruh terminal. Namun, ia tahu ini bukan akhir. Bayu Jagat hanyalah alat dalam rencana Ki Balung Ireng yang jauh lebih licik dan kuat. Tapi malam itu, kemenangan kecil itu menjadi titik balik, momen di mana Surya sadar bahwa ia tidak akan pernah menyerah, tidak peduli seberapa gelap dunia menghadangnya. Di akhir malam, Surya dan Tuti duduk di atas kap bas yang basah oleh hujan, saling menguatkan dalam diam.
Kita masih punya jalan panjang, Bang, ucap Tuti lirih. Surya menatap langit yang mulai menampakkan bintang-bintang. Dan selama kita berjuang bersama, aku yakin kita bisa melewati semua badai. Terminal Pakupatan yang dulu hanya tempat perhentian kini menjadi medan pertempuran hidup dan mati, dan Surya siap menghadapinya dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Beberapa hari setelah kemenangan kecil di Terminal Pakupatan, kabut tebal menyelimuti kawasan itu, menutupi wajah-wajah yang takut dan langkah-langkah yang ragu. Suasana yang tadinya sedikit lega berubah menjadi penuh ketegangan. Surya tahu, kemenangan atas Bayu Jagat hanyalah permulaan. Dari kabut itulah bayangan-bayangan baru mulai merayap, lebih gelap dan lebih berbahaya, mengintai setiap sudut terminal. Di sela-sela kabut, Tuti menangkap bayangan samar yang mengamati mereka dari kejauhan. Bang, ada sesuatu yang salah. Ini bukan hanya soal Bayu Jagat. Aku merasa ada kekuatan lain yang jauh lebih kuat, katanya dengan suara gemetar. Surya mengangguk pelan, menyadari firasat itu bukan tanpa alasan. Ini saatnya kita membuka mata dan bersiap menghadapi yang tak terlihat, jawab Surya dengan tegas. Malam itu, Surya melakukan ritual khusus dengan keris pusaka yang diberikan tetua desa. Ia menghirup aroma tanah basah dan dupa, memanggil kekuatan leluhur untuk membantunya melihat yang tersembunyi. Dalam pandangan batinnya, ia melihat bayangan hitam yang bukan hanya mengancam terminal, tapi juga merembet ke jiwanya sendiri. Kegelapan itu membentuk wajah yang menakutkan, wajah Ki Balung Ireng. Ki Balung Ireng, sang dalang di balik semua kegelapan, mulai menggerakkan bidak-bidaknya dengan lebih licik. Ia mengirim bayangan-bayangan halus untuk memecah belah masyarakat terminal Pakupatan, menyebar bisikan fitnah dan rasa takut. Ketegangan antar warga mulai meningkat, dan Surya tahu jika ia gagal menjaga persatuan, kegelapan akan semakin mudah menaklukkan mereka semua. Surya berusaha memperkuat ikatan dengan para sopir, pedagang, dan warga sekitar. Ia berbicara di depan mereka, mengajak bersatu melawan ancaman yang mengintai. Kita tidak boleh terpecah oleh ketakutan, katanya lantang, karena hanya dengan bersatu kita bisa mengusir kegelapan ini. Suaranya menggema di malam itu, membakar semangat yang hampir padam di hati mereka. Namun, bayangan dalam kabut tak hanya mengintai dari luar. Surya merasakan ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya, kekuatan gelap yang berusaha menguasai pikirannya. Ia berjuang keras menahan godaan untuk membiarkan amarah dan dendamnya menguasai dirinya. Aku harus tetap manusia, bisiknya, karena jika aku hilang, maka semua ini akan sia-sia. Pada puncak malam itu, Surya berdiri di tepi terminal, melihat kabut yang semakin menebal dan bayangan yang bergerak-gerak di dalamnya. Suara bisikan Ki Balung Ireng menyapa dari kejauhan, mengancam dan menggoda, "Surya, kau tak bisa lari dari takdirmu." Tapi Surya menatap langit yang mulai cerah dan menegaskan, "Aku tidak akan menyerah. Kegelapan tidak akan menang di sini." Dengan tekad baru, Surya mempersiapkan diri menghadapi babak baru peperangan yang tak terlihat. Ia tahu, pertarungan sesungguhnya belum dimulai, dan dari balik kabut itu, nasib terminal Pakupatan dan semua yang dicintainya bergantung pada kekuatannya. Dalam gelap dan kabut, ia siap menjadi cahaya terakhir yang tidak akan padam. Malam-malam di terminal Pakupatan kini berubah menjadi neraka dalam senyap. Bayangan-bayangan gelap yang sebelumnya hanya mengintai mulai bergerak lebih agresif. Warga yang tadinya kuat kini mulai merasa gentar, terutama saat lampu terminal mulai padam satu persatu. Bisikan-bisikan aneh dan suara langkah kaki tanpa wujud menggema di lorong-lorong sepi, membuat hati siapapun yang mendengarnya berdegup kencang. Surya merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Ajian rawa rontek dan keris pusaka sudah ia bawa, tapi senjata itu tak cukup untuk melawan kegelapan yang tak kasat mata. Ini bukan hanya pertarungan fisik, gumamnya pada diri sendiri, ini tentang mempertahankan jiwa dan harapan. Ia bertekad menemukan sumber teror ini sebelum terminal Pakupatan tenggelam dalam kegelapan abadi. Suatu malam, Tuti, yang sedang berpatroli bersama Surya mendengar jeritan halus dari sebuah gudang tua yang sudah lama tak digunakan. Mereka mendekat dengan hati-hati, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Di sana, mereka menemukan sekumpulan bayangan hitam yang tengah mengerumuni seorang bocah laki-laki. Surya dan Tuti segera bertindak, mengusir bayangan itu dengan cahaya keris pusaka yang berkilat menembus kegelapan. Bocah itu gemetar, matanya penuh ketakutan namun ia berhasil dikuatkan Surya. "Mereka mencari sesuatu yang ada padamu," kata Surya. Bocah itu hanya mengangguk tanpa bisa berkata-kata,
Tapi Surya tahu ini adalah bagian dari rencana jahat Ki Balung Ireng untuk memecah belah dan menghancurkan dari dalam. Ia harus segera menggali lebih dalam kebenaran di balik misteri ini. Keesokan harinya, Surya menyusuri lorong terminal yang mulai berantakan akibat kerusuhan kecil. Warga mulai saling curiga satu sama lain, terprovokasi oleh bisikan-bisikan gelap yang menyebar. Surya berdiri di tengah kerumunan, mencoba menenangkan mereka. Kita harus tetap bersatu. Jangan biarkan kegelapan menang dengan memecah belah kita. Serunya, suaranya menggema penuh kekuatan dan harapan. Namun, di balik sorotan lampu terminal yang berkelap-kelip, seorang sosok misterius mengawasi dari kejauhan. Wajahnya tertutup topeng hitam, matanya menyala merah menyala. Ia adalah utusan Ki Balung Ireng, datang untuk memastikan teror semakin merajalela dan harapan warga semakin pudar. Misi gelap itu hanya satu, menghancurkan Surya dari dalam. Surya merasa tekanan itu semakin berat, tapi ia tahu ia tak boleh kalah. Dalam malam yang sunyi, ia berlatih mengasah ajian dan keris pusaka, mencari celah kekuatan gelap yang dapat ia manfaatkan. Ini bukan hanya soal kekuatan, tapi tentang keteguhan hati, bisiknya pada bayangan dirinya sendiri di cermin retak. Ia siap menghadapi teror dalam senyap yang mengintai di setiap sudut. Ketika pagi mulai merekah di ufuk timur, Surya dan Tuti saling bertukar pandang penuh tekad. Mereka tahu perang ini masih jauh dari usai, tapi bersama mereka mampu menyalakan api harapan yang tak akan padam. Terminal Pakupatan akan tetap berdiri, sebagai saksi perjuangan seorang sopir yang menjadi pelindung terakhir dari gelap yang mengancam. Kabut malam semakin tebal menyelimuti terminal Pakupatan, membuat setiap langkah terasa berat dan penuh bahaya. Surya dan Tuti merasakan getaran energi gelap yang semakin kuat, seperti medan magnet yang menarik mereka ke pusat konflik. Malam ini, mereka tahu, adalah saat di mana bayangan akan benar-benar menampakkan diri, dan tidak ada lagi ruang untuk mundur atau ragu. Di sebuah gang sempit, Surya menghadapi sosok berbalut jubah hitam, mata merah menyala yang memancarkan hawa dingin mematikan. Utusan Ki Balung Ireng itu tersenyum sinis, menyadari bahwa lawannya bukanlah orang biasa. Kau pikir kau bisa melawan kegelapan dengan sedikit cahaya? Ejek sosok itu, mengangkat tangan mengeluarkan kabut pekat yang membelit sekeliling Surya. Surya tidak membalas dengan kata, melainkan dengan gerakan cepat mengayunkan keris pusaka yang berkilauan. Cahaya terang memancar, memotong kabut hitam seperti pedang tajam membelah awan gelap. Pertarungan fisik dan mistis itu berlangsung sengit, di mana setiap serangan diimbangi oleh sihir bayangan yang memutar dan menyerang dari berbagai arah. Tuti yang berdiri di pinggir gang berusaha menjaga jarak sambil menyiapkan perlindungan. Ia memanggil mantra pelindung dari ingatan leluhur, memancarkan lingkaran cahaya di sekeliling mereka. Jangan biarkan bayangan itu memecah konsentrasi kita, serunya, suara penuh kekhawatiran dan keberanian. Utusan itu tertawa dingin, lalu mengeluarkan bayangan-bayangan kecil yang berkelip seperti nyamuk hitam, menyerbu Surya dan Tuti. Mereka harus bergerak cepat, menghindari serangan-serangan licik yang datang dari segala penjuru. Surya merasakan darahnya berdesir dengan ketegangan, namun di balik itu ada tekad yang membara, ia tidak akan membiarkan kegelapan menang malam ini. Dalam satu momen yang menentukan, Surya berhasil menangkap satu bayangan kecil dan memecahkannya dengan keris pusaka. Energi dari pecahan bayangan itu kembali membakar kekuatan rawa rontek di tubuhnya, memberinya kekuatan lebih untuk melancarkan serangan balik. Dengan sorotan mata yang membara, Surya menerjang ke pusat kabut dan menghadapi utusan itu secara langsung. Pertarungan klimaks itu berlangsung dalam keheningan malam, hanya suara benturan dan ledakan cahaya yang mengisi udara. Akhirnya, dengan satu tebasan keris yang bersinar, Surya memukul mundur utusan Ki Balung Ireng, membuatnya lenyap dalam kabut yang berputar-putar. Tapi Surya tahu, ini bukan akhir. Bayangan utama, Ki Balung Ireng sendiri, masih menunggu di balik tirai kegelapan. Saat kabut mulai menghilang dan fajar mulai menyingsing, Surya berdiri terpaku, menghela napas panjang. Tuti menghampiri, menggenggam tangan Surya erat. Kita berhasil bertahan malam ini, katanya pelan. Surya menatap mata sahabatnya, berjanji dalam hati, aku akan menghancurkan bayangan itu, apapun yang harus kulakukan. Demi terminal, demi kita semua. Pertarungan besar akan segera dimulai. Terminal Pakupatan diselimuti keheningan mencekam saat malam terakhir sebelum pertarungan besar tiba. Warga yang selama ini takut dan ragu kini berkumpul di tengah lapangan, memegang obor dan senjata seadanya. Surya berdiri di hadapan mereka,
keris pusaka tergenggam erat di tangan, wajahnya penuh tekad dan kelelahan. Ini adalah malam kita berdiri bersama atau hancur terpecah, suaranya bergema, memantik api keberanian di dada setiap orang. Dari balik bayang-bayang, bayangan gelap mulai mengerumuni terminal. Ki Balung Ireng muncul dengan aura menyeramkan, tubuhnya seperti kabut hitam yang beriak gelombang kematian. Ia tertawa dingin, "Kalian pikir kalian bisa melawanku? Terminal ini akan menjadi kubur kalian semua." Suaranya bergema mengguncang tanah, dan para pengikutnya menyerbu dengan ganas. Pertempuran pecah dalam kekacauan dan ledakan cahaya. Surya memimpin serangan dengan keris pusaka, menyatukan kekuatan ajian Rawa Rontek dengan semangat warga yang terluka namun tak menyerah. Setiap serangan bayangan dihancurkan oleh cahaya murni yang menyinari medan pertempuran, namun jumlah musuh yang datang seperti ombak tak henti-henti. Kelelahan mulai merayap, tapi Surya tahu ia harus bertahan. Tuti bergerak cepat membantu para warga yang terluka, menyalurkan semangat dan melindungi yang lemah dengan mantra pelindungnya. Ia menatap Surya sesekali, memberinya kekuatan lewat tatapan penuh harap. "Jangan biarkan mereka jatuh," bisik Tuti dalam doa yang tak terdengar, berharap keajaiban tetap menyertai perjuangan mereka. Dalam keriuhan pertempuran, Ki Balung Ireng dan Surya akhirnya berhadapan langsung di tengah lapangan. Duel sengit terjadi, dengan keris pusaka Surya melawan kabut dan bayangan mematikan dari Ki Balung Ireng. Setiap pukulan membuat udara bergetar, dan kilatan cahaya menerangi malam yang kelam. Ini bukan sekadar pertarungan fisik, tapi juga pertarungan kehendak dan jiwa. Saat energi Surya hampir habis, ia mengingat pesan tetua desa dan kekuatan leluhur yang mengalir dalam darahnya. Dengan satu tarikan napas dalam, ia memusatkan seluruh kekuatan Rawa Rontek dan menerjang dengan serangan pamungkas. Kerisnya menyala terang, menerobos kabut gelap dan menghantam Ki Balung Ireng dengan dahsyat, memecahkan bayangan hitam yang selama ini menakutkan. Bayang-bayang itu menghilang, dan Ki Balung Ireng pun lenyap dalam kegelapan yang terkoyak. Suasana berubah hening, hanya suara nafas warga yang terdengar berat, tapi penuh kemenangan. Surya berdiri tegak, tubuhnya lelah namun jiwanya bangkit. Ia tahu, malam ini bukan akhir, tapi awal dari kehidupan baru untuk terminal Pakupatan. Dengan sorot mata penuh harapan, Surya menatap warga yang berkumpul. "Kita selamat karena kita bersama," katanya lirih. Dan di bawah sinar fajar yang mulai menyingsing, terminal Pakupatan kembali hidup, berdiri kokoh sebagai simbol perlawanan dan harapan yang tak pernah padam. Pagi itu, matahari terbit dengan sinar hangat yang menyapu sisa-sisa kabut malam penuh kegelapan. Terminal Pakupatan yang dulu suram kini berubah menjadi ladang harapan baru. Warga yang selama ini tertunduk lesu kini bangkit dengan senyum dan semangat yang terpancar jelas. Surya berdiri di tengah kerumunan, wajahnya penuh kelelahan namun dipenuhi keteguhan. Ia tahu perjuangan mereka belum selesai, tapi hari ini adalah awal yang baru. Tuti mengelilingi warga, membantu membersihkan reruntuhan dan membagikan makanan. Ia menatap Surya yang duduk di bawah pohon besar, mengenang perjalanan panjang mereka. "Kau berhasil menyelamatkan lebih dari sekadar terminal," ucapnya lirih. Surya mengangguk, "Ini tentang menjaga hati dan jiwa komunitas ini tetap hidup. Ajian Rawa Rontek bukan hanya kekuatan, tapi tanggung jawab." Warga mulai berbenah, membangun kembali warung, kios, dan tempat duduk di terminal. Anak-anak kembali bermain di halaman, tertawa tanpa takut bayangan gelap mengintai. Suara-suara tawa itu menjadi musik paling indah bagi Surya dan Tuti, menghapus bekas luka malam-malam kelam yang mereka alami. Terminal bukan hanya tempat menunggu bus, tapi rumah bagi mereka semua. Surya mengumpulkan para sopir dan pedagang, mengajak mereka membuat kesepakatan bersama untuk menjaga keamanan dan kedamaian. "Kita harus terus bersatu dan saling melindungi," katanya, "karena kegelapan bisa datang kapan saja, tapi selama kita bersama, kita tak akan pernah kalah." Mereka mengangguk sepakat, menyadari kekuatan persatuan lebih besar dari apapun. Di sela-sela aktivitas itu, Surya menerima sebuah surat dari tetua desa, berisi petuah dan harapan. Surat itu mengingatkannya agar selalu rendah hati dan menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kebaikan. Ia menyimpan surat itu dengan hati-hati, sebagai pengingat perjalanan hidupnya yang baru saja berubah arah. Ini bukan akhir, tapi babak baru, pikir Surya. Sore hari, Surya dan Tuti duduk di atap terminal, memandang matahari yang mulai tenggelam. "Aku merasa kita belum selesai," ujar Tuti, "tapi aku percaya kita bisa menjaga cahaya ini tetap menyala." Surya tersenyum,
Dengan kalian semua, aku yakin kita bisa. Terminal ini punya masa depan cerah. Kegelapan memang pernah menguasai terminal Pakupatan, tapi cahaya yang mereka bangun bersama kini jauh lebih kuat. Perjuangan Surya bukan hanya melawan bayangan hitam, tapi menyalakan api harapan di setiap hati yang hampir padam. Dan malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, terminal Pakupatan berdiri kokoh sebagai simbol kemenangan dan kebangkitan. Dengan langkah mantap, Surya menatap ke depan, siap menghadapi tantangan baru yang mungkin datang. Karena ia tahu, selama ada cahaya dalam hati, kegelapan tak akan pernah benar-benar menang.